Assalamualaikum sahabat seiman. Pada episode kali ini, Shane of Kolbu akan membahas sering dipakai sebagai pengobatan alternatif. Inilah manfaat dari ruqyah. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Simak video sampai habis agar tidak gagal paham ya sahabat. Ruqyah merupakan salah satu metode penyembuhan Islam dengan membacakan ayat-ayat atau doa yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ruqyah juga merupakan cara untuk memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan dan jin. Ada banyak dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa ruqyah merupakan syifa atau obat bagi umat muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 182 yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zolim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian." Pada saat zaman jahiliyah, ruqyah disebut sebagai mantra yang dibacakan oleh para penyihir dan mengandung kesyirikan. Setelah ajaran Islam muncul, Rasulullah mengizinkan praktek ruqyah asalkan tidak mengandung kesyirikan di dalamnya dan harus berdasarkan syariat. Mengutip buku Bebas Penyakit dengan Ruqyah, karangan Said Abdul Azim dari Auf bin Mali radhiyallahu anhu berkata, "Dahulu kami melakukan ruqyah di masa jahiliyah. Lalu kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu?' Beliau menjawab, 'Tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Ruqyah itu tidak mengapa, asal tidak mengandung kesyirikan di dalamnya.'" Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga melakukan praktek ruqyah untuk dirinya sendiri, keluarga, dan sahabatnya. Muhammad Adam Hussein dalam buku Jasa Terapi Ruqyah Syariah dan Pijat Saraf Panggilan di Sukabumi menjelaskan dalam 2 hadis disebutkan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah merasa sakit, beliau membaca Al-Mu'awwizatain, surat-surat perlindungan, lalu meniupkannya pada dirinya. Ketika sakit beliau makin gawat, maka akulah yang membaca untuknya. Lalu kuusap beliau dengan tangannya sendiri untuk mengharap berkahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4629. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abil radhiyallahu anhu berkata, "Aku datang kepada Rasulullah dan mengatakan, 'Wahai Rasulullah, aku mengalami suatu gangguan dalam solatku, sehingga aku tidak tahu bacaan solatku.' Rasulullah bersabda, 'Itulah setan, mendekatlah kemari.' Kemudian aku mendekat kepada Rasulullah dan duduk di hadapan beliau. Rasulullah membacakan ayat Al-Quran dan memukul dadaku seraya bersabda, 'Keluarlah, hai musuh Allah.' Rasulullah mengulanginya hingga 3 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3538. Selain sebagai terapi penyembuhan, ruqyah juga memiliki beragam manfaat lainnya. Apa sajakah itu? Nasruddin Rahmat dalam buku Ruqyah Kiat Membentengi Diri dan Keluarga dari Gangguan Jin menyebutkan, ada beberapa manfaat ruqyah yang bisa didapat, yaitu menghilangkan pikiran kalut, jiwa gelisah, dan hayalan yang merusak, pembatal sihir seperti guna-guna, santet, perusak usaha, lambat jodoh, dan lain-lain, pagar diri, keluarga, rumah, tempat kerja, dan tempat lainnya yang dianggap penting, sebagai bacaan untuk ketenangan dalam rumah tangga, menenangkan anak yang menangis tengah malam, menumbuhkan kasih sayang di antara anggota keluarga, menghilangkan rasa malas karena pengaruh jin dan setan, menguatkan ingatan dan hafalan dalam pembelajaran maupun menghafal Al-Quran, memperlancar rezeki. Itulah tadi pembahasan kita di episode kali ini. Jangan lupa like dan share video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.